Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Arofah Nur Ubay dari kelas C1 PJJ PAI. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning yang diampu oleh Bapak Asep Hamdani MPD. Dengan judul Rahasia Rezeki dan Umur dalam Kitab Ta'lim Muta'alim, khususnya pada pasal tentang hal-hal yang mendatangkan dan menghalangi rezeki. Teman-teman, kalau kita pikirkan, hampir semua orang pasti ingin hidup yang cukup, rezeki yang lancar, dan umur yang berkah. Tapi seringkali kita hanya fokus pada usaha lahiriah saja, seperti kerja keras, belajar, atau mencari peluang. Padahal dalam kitab Ta'lim Muta'alim dijelaskan bahwa ada banyak faktor lain yang memengaruhi rezeki dan umur kita, terutama yang berkaitan dengan adab, kebiasaan, dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab disebutkan, "Tsumma la budda li talibil ilmi minal quti wa ma'rifati ma yazidu fihi wa ma yazidu fil umri wasyihhati liyatafarraga li talabil ilmi." Yang artinya, setiap pencari ilmu itu membutuhkan bekal hidup dan harus mengetahui hal-hal yang dapat menambah rezeki, umur, dan kesehatan agar bisa fokus dalam menuntut ilmu. Jadi di sini kita bisa pahami bahwa keberkahan hidup itu sangat penting, bukan hanya sekedar banyaknya rezeki. Tujuannya adalah agar kita bisa lebih fokus dalam menuntut ilmu tanpa terganggu oleh kesulitan hidup. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yaruddul qadara illa du'a'u wa la yazidu fil umri illa al-birru, fa innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu." Yang artinya, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan, dan seseorang bisa terhalang rezekinya karena dosa yang ia lakukan. Dari sini kita belajar bahwa dosa itu bukan hanya berdampak pada hati, tapi juga bisa memengaruhi rezeki kita. Bahkan disebutkan secara khusus bahwa dosa atau kebohongan dapat menyebabkan kekafiran. Selain itu, ada juga kebiasaan-kebiasaan yang mungkin terlihat sepele, tapi ternyata bisa menghambat rezeki, seperti tidur setelah subuh, terlalu banyak tidur, dan menyia-nyiakan waktu malam. Padahal waktu malam merupakan bagian dari umur kita yang seharusnya dimanfaatkan dengan baik. Ada sebuah syair yang mengatakan, "Alaisa minal khusrani anna layalian tamurru bila naf'in wa tuhsabu minal umri." Yang artinya, bukankah termasuk kerugian jika malam-malam berlalu tanpa manfaat, padahal itu bagian dari umur kita. Kemudian, kitab ini juga menyebutkan hal-hal lain yang dapat menghambat rezeki, seperti makan dalam keadaan tidak suci, hidup tidak bersih, malas, kikir, boros, tidak menghormati orang tua, dan menyepelekan sholat. Nah, semua ini menunjukkan bahwa rezeki itu sangat berkaitan dengan adab dan kebiasaan hidup kita sehari-hari. Selanjutnya, hal-hal yang sering dianggap sepele yaitu membiarkan rumah kotor, tergesa-gesa keluar setelah subuh, sering menunda-nunda, serta kurangnya kedisiplinan. Dari semua itu, kita bisa simpulkan bahwa gaya hidup kita sangat menentukan kondisi rezeki kita. Apa yang kita lakukan setiap hari, sekecil apapun, ternyata memiliki dampak yang besar. Lalu, bagaimana cara mendatangkan rezeki? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Istanzilur rizqa bis shadaqah," yang artinya, mintalah turunnya rezeki dengan sedekah. Ini mengajarkan kita bahwa dengan memberi, justru kita akan mendapatkan lebih banyak keberkahan. Bangun pagi-pagi itu diberkahi dan bisa menambah nikmat, terutama rezeki. Tulisan yang indah, bermuka ceria, dan berbicara yang baik juga dapat mendatangkan rezeki. Bahkan dalam kitab disebutkan bahwa sholat adalah sebab paling kuat dalam mendatangkan rezeki jika dilakukan dengan sungguh-sungguh. Di antara yang dapat menambah rezeki ialah setiap hari setelah terbit fajar hingga datang waktu sholat membaca doa berikut. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Lalu pagi dan sore supaya membaca La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, dibaca sebanyak 100 kali, yang artinya tiada Tuhan melainkan Allah, Maha Raja, Maha Benar, Maha Pemberi penerangan. Lalu setiap fajar membaca Alhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallah setelah sholat. Juga demikian istighfar 70 kali setiap hari, dan perbanyaklah membaca La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim dan sholawat.
Lalu, setiap hari Jumat bacalah Allahumma aghnini bihalalika an haramik wa akfini bifadlika amman siwak. Dibaca sebanyak 70 kali. Lalu, setiap hari hendaknya membaca puji-pujian ini. Antallahul azizul hakim, Antallahul malikul quddus, Antallahul halimul karim. Yang artinya, Engkaulah Allah yang maha perkasa, yang maha bijaksana, Engkaulah Allah yang maha raja, maha suci, maha penyantun, dan maha mulia. Selanjutnya, kitab ini juga mengajarkan tentang pentingnya menjaga lisan dan waktu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Idza tammal aqlu naqashal kalamu." Yang artinya, bila sempurna akal seseorang, niscaya ia sedikit berbicara. Penyusun kitab ini berkata, perkataan Sayyidina Ali tersebut sesuai dengan kandungan syair ini. Jika sempurna akal seseorang, maka sedikit bicaranya. Dan ketahuilah bahwa orang yang banyak bicara itu hakikatnya adalah orang bodoh. Penyair lain berkata, berbicara itu laksana hiasan, sedangkan diam adalah keselamatan. Oleh karena itu, jangan banyak bicara. Berbicaralah seperlunya. Kamu bisa menyesal satu kali karena diam, tetapi kamu bisa menyesal beberapa kali karena berbicara. Selain itu, disebutkan juga bahwa orang yang sibuk dengan hal yang tidak penting akan kehilangan hal yang sebenarnya penting dalam hidupnya. Lalu sebaliknya, kita harus menjaga waktu dan fokus pada hal-hal yang bermanfaat agar hidup kita lebih berkah. Dari semua pembahasan ini, kita bisa memahami bahwa rezeki dan umur bukan hanya soal usaha, tetapi juga soal bagaimana kita menjalani hidup dengan adab yang baik, ibadah yang benar, dan kebiasaan yang positif. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele ternyata memiliki pengaruh besar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita mulai memperbaiki diri, menjaga ibadah, memperbaiki akhlak, dan menjauhi hal-hal yang dapat menghambat rezeki. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.